Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Untuk hukum nun mati atau tanwin nanti akan dibagi menjadi 4 hukum bacaan. Yang pertama yaitu idhar halki, yang kedua yaitu ikhfa hakiki, yang ketiga idgham, dan pada idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham bilahuna, ada idgham bihuna. Selanjutnya selain idgham ada iqlab. Untuk pengertian dan hukum bacaan nun mati atau tanwin, nun sukun atau nun mati adalah huruf nun yang berharokah sukun. Jadi huruf nun yang disukun. Sedangkan yang dimaksud tanwin adalah tanda harokah rangkap. Ada fathah tain atau biasa disebut fathah tanwin juga bisa. Ada kasroh tain dan ada dhammah tanwin atau dhammah tain. Ini biasanya bacanya adalah an in un yang bunyinya seperti nun sukun. Hukum bacaan nun mati atau tanwin sendiri secara rinci dibagi menjadi 5. Ada idhar halki, ada idgham bihuna, ada idgham bilahuna, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Adapun yang pertama adalah idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar artinya terang atau jelas, sedangkan halki artinya tenggorokan atau kerongkongan. Hukum bacaan idhar halki yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf halki yang jumlahnya ada 6, yaitu ada alif atau hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain. Jadi ke-6 huruf inilah yang dinamakan huruf halki. Cara membacanya adalah nun mati atau tanwin harus dibaca jelas atau terang. Sebagaimana contohnya, man amana, nun mati ketemu dengan huruf alif atau hamzah, maka dibacanya jelas. Man amana. Narun hamiyah. Run itu huruf ro berharokat dhamma tanwin bertemu dengan ha, maka dibacanya jelas. Narun hamiyah. Contoh berikutnya ada lagi man khasyiya. Yang contoh terakhir sami'un alim, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh daripada bacaan idhar halki. Berikutnya adalah idgham bihuna. Tadi ya, idgham itu dibagi menjadi 2, ada idgham bihuna dan idgham bilahuna. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu idgham bihuna. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bihuna sendiri artinya mendengung. Jadi bacaan idgham bihuna ya disebut juga idgham ma'al hunah, yang artinya memasukkan suara nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya yang disertai dengan suara berdengung. Idgham bihunah yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ada huruf ya, nun, mim, dan wawu. Ingat kembali, apabila ada nun mati tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu, maka bacaannya adalah idgham bihunah. Adapun cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasdidkannya dan dengan mendengung. Misalkan may yaqulu, ada nun mati ketemu ya, jadi dibacanya berdengung. Min ni'mah, ada nun mati bertemu dengan nun, itu juga dibacanya dengung. Contoh yang terakhir abidum ma'abattum, ya, ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim, jadi dibacanya juga idgham bihunah. Yang berikutnya yaitu ada idgham bilahunah. Idgham sendiri artinya tadi adalah memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bilahunah artinya dengan tidak mendengung. Jadi idgham bilahunah yaitu apabila ada nun mati ya atau tanwin berhadapan dengan huruf lam ataupun ro. Cara membacanya yaitu nun mati atau tanwin dilebur ke huruf berikutnya dan tidak berdengung. Contohnya milladunka, ya, nun mati ketemu lam. Milladunka, jadi nunnya dianggap tidak ada alias dileburkan ke huruf lamnya. Yang berikutnya khairur rasiqin,
Jadi ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ra. Jadi bacanya khairur raziqin seperti itu. Sekarang adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya membalik atau menukar. Iqlab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dibalik atau ditukar menjadi huruf mim. Jadi nun sukun atau tanwinnya dirubah menjadi mim. Yang tadinya bunyinya adalah an in un, nanti ketika bertemu dengan huruf ba jadinya am im Begitupun juga nun mati jadi huruf mim mati seperti itu. Dalam contohnya mim ba di situ ada nun mati ketemu dengan huruf ba. Cara bacanya adalah mim ba di, bukan min ba di ya, tapi mim ba di. Yang berikutnya yaitu sami'un, bukan samingun, itu salah. Adalah sami'um basyir, itu adalah bacaan yang benar. Jadi dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba itu dibaca iqlab. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ini yang terakhir untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Adapun ikhfa hakiki, ikhfa artinya samar-samar, sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Atau dengan kata lain, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, dan kaf, maka cara membacanya adalah samar-samar antara izhar dan idgham. Artinya harus terang tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Jadi dibacanya ada jelasnya ya ada dengungnya. Adapun contohnya faman tabi'a, tadi ada jelasnya ya, faman terus masukkan ke depannya didengungkan, faman tabi'a. Yang berikutnya syihabun saqib, jadi ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf sa. Contoh yang terakhir in ja'akum, jadi dibacanya seperti itu, nggak boleh jelas, nggak boleh terlalu dengung. Jadi ini ada jelasnya ada dengungnya. In ja'akum itu adalah contoh yang terakhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam bacaan hukum mim mati atau mim sukun. Adapun hukum bacaan mim mati itu ada 3, yaitu ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada izhar syafawi. Seperti itu. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa artinya samar-samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut bacaan ikhfa syafawi apabila terdapat mim mati diikuti huruf ba. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, cara membacanya adalah harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya wa ma lahum bidzalik, wa ma lahum bidzalik. Jadi ada samar-samarnya di bibir, juga ada dengungnya. Contoh yang kedua, tarmihim bihijarah. Saya ulangi, tarmihim bihijarah. Adapun yang kedua yaitu idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Yaitu apabila ada mim mati ya bertemu dengan huruf mim. Jadi mim mati ketemu dengan huruf mim, itu caranya membacanya adalah memasukkan mim mati ke dalam mim di depannya yang disertai dengan mendengung. Adapun contohnya wa ma lahum minallah, itu ya ada mim mati ketemu dengan huruf mim. Wa ma lahum minallah. Yang berikutnya adalah in kuntum mu'minin, pada kata kuntum ya, tum itu juga dibaca idgham mimi. In kuntum mu'minin. Yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar artinya terang dan jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebutkan bacaan izhar syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya, mim mati tersebut dibaca terang atau jelas. Ingat, izhar syafawi yaitu apabila mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Misalnya falahum ajrun, mim mati bertemu dengan huruf alif atau hamzah dibaca jelas.
falahum ajrun. Yang selanjutnya adalah lahum ta'am. Lahum ta'am. Ya. Contoh terakhir, hum fiha. Inilah tadi ya contohnya yang terakhir. Hum fiha. Jadi bacanya jelas. Ya, itu semua tadi tentang hukum bacaan mim mati atau mim sukun atau tanwin ya, dan juga hukum mim mati seperti itu. Mudah-mudahan kalian dapat menyerapnya dan dapat memahami tentang hukum bacaan tersebut dan bisa mengamalkan ketika kalian membaca Al-Quran. Untuk video kali ini cukup. Mari kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.